berada di Pulau Sibandang. Yang dimana Pulau Sibandang ini adalah pulau terbesar kedua berpenghuni di kawasan Danau Toba setelah Pulau Samosir. Jadi kita mau explore Pulau Sibandang dan kita lihat dulu nih. Di situ ada peta ajaib. Jadi guys, Pulau Sibandang ini katanya adalah rumah legenda. Iya. Dan di sini hanya ada 4 marga. Mare-mare, Raja Gugu, Opusunggu, Sirega. Aslinya 4 marga. Udah gitu kental sama budaya. Pokoknya kita mau ngajak kamu explore Pulau Sibandang. Jadi pastiin kamu ikutin keseruan kita. Jadi teman-teman, kita sekarang sudah ada di Batu Kursi. Ya, salah satu situs sejarah yang ada di Pulau Sibandang. Kenapa ya kira-kira namanya Batu Kursi? Apakah karena batunya mirip kursi? bukan. Atau kursinya dari batu? Dari batu. Jangan Jangan tahu, mending kita tanya sama ahlinya. Iya. Nanti kita salah informasi kan? Benar. Nah, itu. Halo Bang. Halo, Iya, kami duduk ya Bang. Walaupun belum silakan duduk. Oh ya, tunggu dong, mari duduk. Jadi abang ini adalah abang Sweet Bang. Nah guys, ini beneran situs sejarah yang ada di Sibandang, Pulau Sibandang, namanya Batu Kursi, yang akan nanti dijelaskan Batu Kursi ini sejarahnya sama abang Sweet No. Iya. Yang jadi pemandu wisata kita hari ini 2 hari ya. 2 hari bersama Iya. Bang Sweet Noes. Iya. Yang dimana Bang Sweet ini juga merupakan ketua Perdarwis. Kopdarwis. Darwisma. Ada manya. Ya, jangan sampai ketinggalan nanti salah paham. Jadi Bang, ini kenapa dibilang namanya Batu Kursi Bang? Karena ini dulunya dibuat dari batu alam. Nah, ini sebenarnya kalau ini dibuka semennya ini di dalamnya itu ada batu yang berbentuk kursi. Jadi seiring berkembangnya waktu, batunya itu udah mulai kropos, Ya. terus ditempel semen dari luar. Oh gitu. Jadi kalau kita misalnya bongkar ini Bang, sekarang Dia masih kelihatan batunya. oh masih kelihatan. Sekalian harta karun nggak Bang? Mungkin ada. Kenapa harus 7 Bang? Kenapa nggak 12 selusin gitu Bang? Ini sesuai dari jumlah keturunan raja di pulau ini, di Pulau Pardopur. Ini dulunya namanya Pulau Pardopur. Oh. Nah, tapi karena orang mengenalnya dari desa Sibandang, kebanyakan orang bilang kalau di luar pulau ini dari mana? Ya dari Sibandang. Disebutkan aja terus Sibandang. Jadi Pulau Sibandang gitu. Jadi terganti namanya ya. Oh, ini punya raja siapa tadi Abang bilang? Raja Pardopur. Raja Pardopur. Tapi kalau kami baca di ininya keterangan di sini Batu Kursi milik Oku Raja Huansa Raja Nuku. Jadi itu Raja Hunsa. oh, Bapaknya Oku Raja Hunsa ini namanya Oku Pardopur. oh, oke. Keturunannya masih ada sampai sekarang. Masih. Ada yang belum berjodoh? Masih banyak. Oh masih ya. Cucu-cucunya. Oh ya Raja Gung yang berjodoh masih. Tapi tinggal di sini nggak Bang? Iya, tinggal di pulau ini juga. Oh, ada juga tinggal di pulau ini keturunannya ya? Asli keturunan aslinya. Iya. Wow, keren banget. Jadi makin cinta aku sama Pulau Sibandang. Bawahnya itu ada juga makam pemerintahan terakhir di pulau ini sebelum masuk ke pemerintahan desa. Oke. Jadi namanya itu dulu kepala negeri dulu. Oh, kayak kita sekarang kayak kepala desa gitu loh namanya. Setara dengan kepala desa lah di desa. zaman sekarang. Nah, itu ada di bawahnya yang paling ujung. Desa Sibandang ini dulu adalah pusat pemerintahan di pulau ini. Mulai dari kerajaan, kepala negeri, hingga ke sekarang ke desa sudah terbentuk 3 desa di pulau ini. Dulunya cuma 2, Desa Sibandang dan Desa Bapande. Nah, terakhir mekar Desa Sampuran dari Desa Sibandang. Oke, jadi ada 3 desa. Ada 3 tadi desa. ya. Oke. Kemana lagi kita nih bawa? Masih kita belajar sejarah? Kita ke ini dulu, lihat kantor kepala negarinya. Oh, masih ada Masih. sampai sekarang. Ya, itu kan ada arsitek Melayu dan Belanda di dalamnya. Arsitek Melayu dan Belanda. Ya, karena dulu kan di zaman penjajahan Belanda itu yang paling dekat dengan Belanda itu Melayu. Iya. Dan ini sama sekali nggak pernah direnovasi Bang? Sudah pernah direnovasi atapnya. Oh, atapnya. Tapi kalau yang ini kayak
Ini masih bentuk aslinya. Jadi ada yang tinggal di Ada yang sini. tinggal. Oh, ada yang tinggal. Siapa yang tinggal? Keturunan dari Opung Nagari. Oh, aku kira malah kepala desa yang sekarang itu yang ada di sini jadi tempat ininya, tempat kerjanya. Jadi ini ada orang yang tinggal ya. Ada yang tinggal di dalam. Cuman lagi nggak di dalam, mereka lagi pergi. Oh, Dalam. lagi. Nah. Kita bisa lihat dari luar aja. Jangan dong. Kan ngetok doang. Ini, tapi kan ini aset loh. Aset Tadi ini kantor kepala Nagari. Nagari gitu tuh Mendel. Kalau sekarang sih setara dengan kayak kantor kepala desa gitu. Kita Kenapa mau belajar berkantor sejarah. di sini? Tapi banyak nggak sih yang berkunjung kemari? Sebenarnya lumayan banyak, cuman tidak semua pengunjung itu dapat tercatat. Oh, Dan biasanya kalau pengunjung dikasih pemahaman nggak tentang tempat-tempat yang kayak tadi, Itu tentang batu kursi, itu gimana? kita kasih pemahaman kalau tadi si tamunya itu datang ada info ke kita gitu. Oh, kayak kita ya, kita kasih info Ya. dulu. Oh, gitu ya, Bang, Jadi kalau mereka secara tiba-tiba datang ya udah sekilas lewat aja, baca-baca lewat ini. saja. Oh, sekira sepintas. Makanya kalau datang ke Pulau Sibandang mau explore Pulau Sibandang, hubungi Bang Suitno. Ya, kita kasih kontaknya di sini. Itu Mandel. Jadi dihubungin sebelum supaya kamu dapat informasi tentang Pulau Sibandang untuk explore Pulau Sibandang juga lebih afdol lah kalau ada ini Tour ya, guide-nya. tour guide-nya gitu. Kalau di kita orang Batak rumah adat ini namanya rumah bolon. Ini tidak berpenghuni berarti Bang? Sekarang tidak berpenghuni karena keturunannya sudah di perantauan kebanyakan. Kenapa? Karena dia kan ada dua jenis tuh ya, rumah adat Batak, ada yang manuruk, manuruk maksudnya Ya. kita masuk dari kolong gini terus ada kayak tangga biasa gitu ke masuk atas. ke dalam gitu. Iya. Itu Kalau Oh, yang ini. itu dia bedanya, ada dua jenis. Dan biasanya kalau yang rumah raja-raja itu yang kayak gini kan, yang menurut, yang jadi ada filosofinya juga kan, kenapa rumah orang Batak itu manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Yang ada di kolong itu kan ada binatang, ternak-ternaknya gitu. Jadi si manusia itu di atasnya. Itu filosofinya ya Bang ya, Salah rumah satu bolon. dari filosofi. Oke, Jadi dapat. jumlah tangganya juga katanya harus ganjil. ganjil. Karena mungkin ada angka keberuntungan atau angka khusus. Kita hitung ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. 7. Ada 7. Biasanya kalau nggak 7, 5. 5. Pokoknya ganjil gitu ya. Ya. Wih, iya. Kita banyak belajar sejarah di Pulau Sibandang ya. Ini juga gorganya ini, gorga pada rumah orang Batak itu sesuai dengan apa yang dimiliki si pemilik rumah. Oh. Artinya? Karena di setiap rumah itu kan beda-beda gorganya. Ada kalau kita lihat di daerah Samosir sana, ada yang payudara perempuan di kiri kanannya itu melambangkan kesuburan. Mungkin keturunan dari yang punya rumah itu ada banyak. Wow, punya banyak anak gitu ya. Orang Di- simpatik. Yang ini artinya apa? Kalau yang kayak gini artinya apa Bang? Oh, ini ada banyak arti di dalamnya. Jadi ini ada gajah dopak namanya kiri kanan, ini dianggap sebagai penjaga dari pemilik rumah karena ini kan rumah raja. Jadi ada banyak makna, fungsi dari setiap simbol yang ada di dalamnya gitu. Kalau kita lihat dari samping juga ini ada ayam, ada kuda, ke belakang lagi. Aslinya dari dulu udah ada itu lukisannya, ukirannya, atau baru dibuat gitu atau setelah berapa tahun? Sudah ada dari zaman dulunya. Oh, mungkin hanya dipertegas atau Diperjelas lagi diperjelas. Oke. Menarik. Tapi ini masih bawaan dari zaman dulu ya Bang ya. Wah. Kira-kira bisa ditambah foto kami, diukir foto kami berdua. Buktinya Jadi- kami sudah pernah kesini. Bukan, berarti kamu milih dari yang punya rumah gitu dong. Iya kan Bang? Ya, karena ya gitu nanti sambil dance juga, sambil joget juga. Kalian ngapain guys? Oh, nanti Kami mau lobster hunting. ya setelah tadi kita dari situ sejarah, kita diajakin nih sama Bang Suitno, iya, buat ngambil lobster hasil penangkaran. Penangkaran. Dia ya enggak penangkaran.
Dia yang capek-capek, kita yang panen guys. Kita cuma mau lihat dia ngambil, habis itu nanti kita mau makan lobster. Kita mau lobster party. Tapi pakai kayak. Iya, ngambilnya Bisa pakai kayak. Kayaknya sebelum dapat lobsternya tenggelam deh. Jadi kan langgai dulu, nandong dulu nih. Oke. Nah, terus pantatnya dulu yang jatuh ke dalam masuk. Oke. Baru masuk kakinya ke dalam. Oke. Nah, yang penting selama di dalam kayak gitu jangan gerak masuk gitu. Oke. Agak introvert lah kalau selama di Masa, kayak. aduh aku ekstrovert pula Kak. Nah, dihilangin dulu gitu. Bisa dipegang, maksudnya biar dia tahu namanya. Nggak, biar dia tahu namanya. Introvert ya. Kalau ya. Nggak bisa Kak. Tolong. Nanti kebalik ini gimana? Coba sekarang senyum coba. Gini, Iya coba. Kak ini nggak goyang-goyang dia Kak. Gimana ini? Nih, ya dicoba ya. Di dalam nggak diikat kita gitu Kak. Oh, nggak usah. Nanti terikat selamanya. Yuk, pindahin yuk. Iya. Ya. Oke. Lagi ya. Tadi kan udah pegangin ya? Iya. Kalau nggak dijatuh Ya dia. coba. Lagi. kanan belakang kiri Kak, nanti aku nggak bisa balik loh Kak kemarin. Kita dicoba deh dulu. Hai teman Del, saya sudah jantungan. Saya jantungan teman Del. Mau aku ini. Ya, kita sekarang berada di tengah-tengah danau untuk mengambil lobster. Bagdadel. Jadikan umpan. Oh, untuk umpan apa nanti mancingnya? Enggak, umpan di dalamnya lagi. Oh, gitu. Biasanya kan dikasih ubi, apa? Main dia aku. Iya, keren. Pakai sendok ya. Belum bisa dimakan, belum bisa dimakan. Apa kau katanya? Say hello dulu dong. Cakep banget warnanya. Green emerald. Wow. Emerald green. Emerald green. Tadi umpannya ini Umpannya apa, Bang? ubi, kadang kelapa, tapi ini kita kasih ubi. Oh. Nanti balik lagi aja. Nah, itu dia teman Del, lobster hasil panen koper. Juga hasil panen dari Bang Wisnu yang nanti katanya mau didonasikan ke kita. Ini lobsternya. Dia liar. Dia nggak ngikuti peraturan-peraturan negara. Aturan ya. Teman Del, warnanya warna apa tadi? Warnanya emerald. Iya, hijau emerald. Enggak, hijau kental kuda ya? Kalau bro berpikir menikmati danau Toba itu cuma ngeliat dan memandang aja. ya Bang? Salah, harus nyobain pakai kano lah. Kaya. Bisa. Kuat, kuat. Udah. Kuat ya? Iya. Karena aku udah dijepit ini. Serius Bang? Kuat aja, kuat, kuat. Aku dijepit. Oh iya, memang harus buat ya. Iya. Karena tenaga dia lebih kencang ya. Mesti dijepit
sakit. Ayo dia. Masih dicapit sih aku. Enggak. Atau di Jepang. Apa? Keripat loh. Oke teman-teman, tadi kita sudah trial kayak dan juga apa? Kano. Terus tadi kita panen sedikit lobster. Sekarang kita mau ke Bulu Hela. Lanjut ya. Iya, sampai ketemu di Bulu Hela. Naik gini guys, kalau kalian berpikir kami jalan kaki, tidak, kami naik gini. Sampai ketemu di sana. Tadi udah turun. Akhirnya nyampe for the first time kayaking Paras Sibarani, sang pemberani dari Lagu Bukti. Tangan apa? Tangan. Dulu dikerjain, katanya di balik itu. Aku kira beneran di balik itu, ternyata jauh lagi. Di balik itu lagi. Baru nyampe. Oh, nangis sih. Gimana rasanya bawa soda, Kak? Mau sama sini. Ayo. Belum terus ya? Habis dia. Memang pas jadi reporter. Berarti dia. Kita lihat saya. Udah terus. Ngomong terus nggak bisa lihat. Oh itu cara ngebantu kan? Dia panik. Ya. Dia pas ombak tadi ya. Tapi emang jadi gua ngobrol pas ombaknya tinggi sih. Iya. Kau ngobrol pas ombak tinggi. Tunggu. Aku udah panik. Bisa celananya nggak basah coba? Emang harus basah? Lah Paras sampai basah itu. Gini, Pak. Gimana dalam kesendiriannya? Oh pantesan nggak Dia ada tahu. gitu ya basah. Dalam kesendirian dan itu ombak batu karang yang teguh. Ombaknya kayak gini. Sampai ya namanya ombak kayak naik turun. Coba makanya, Pak. Ini cara buka lobsternya, kita megangnya dari sini, nih punggungnya. Nah, ini kita ambil dari punggungnya, terus kita colok pada ini. Ini kotorannya kan ada di dalam kepala. Nah, makanya dibilang tak udang karena kotoran ada di kepala. Oh gitu. Nah, ini yang kuning-kuning ini kotorannya. Terus ini yang hijau-hijau ini telurnya. Ini kotoran, otak, sama telur di sini semua. Jadi ini kita tanam, kalau enggak kita buang di tengah laut yang nggak bisa dipijak orang, karena ini kan durinya tajam-tajam. Kita ada 8. Kita 8. Itu siapa? Tapi tunggu dulu, aku masih punya sosis. Dan kita menikmati lobster hasil masakan kakak Deborah. Tangkapan kita berdua. Enggak, Bang Sweetness. Ikan kita temenin, sama aja sih sebenarnya. Beban sih kita tadi. Antara abang itu nangkap lobster sama memikirkan keselamatan kita di danau. Tenggelam gak ini nanti gitu. Aduh. Asli dari danau. Coba. Jangan tuh loh. Aku udah makan banyak nih.
Dia baru mulai. Manis loh lobsternya. Semanis janji-janji dia sama aku. Dua kali. Oke, ini nih. Kalian bisa lihat dagingnya. Ini tebal, empuk, dan kita harus cocol lihat. Ini sambal dibuat sama Kak Deborah. Enggak. Anak orang pelabuhan. Iya bilang aja sih Kak, ini lagi konten. Dibuat sama Kak Deborah. Maksudnya Kak Deborah buat ke dalam mangkuk ini. Ke dalam mangkuk. Iya. Kita kok enak. Nambah lah. Nambah lah. Kolesterol lu. Manis sekali loh, sumpah. Tapi tunggu dulu. Mau. Mantap banget. Udah tengah 11 guys. Sekarang kita mau lanjut konten lagi. Ya karena masih banyak mau kita jalani dan kita explore di Pulau Sibandang ini. Ya pokoknya melelahkan ya. Hari ini cuman seru banget. Dan kita tidur di sini di tenda yang kita pasang. Ya, enggak sih. Aku ikut Iya, ya udah, cuman buat ininya doang. Tapi itu oke tuh Mandel. Ini udah terasa capek. Jadi kita mau istirahat dulu. Good night. kami baik-baik saja sampai besok pagi. Takutnya masuk angin. Kan langsung depan danau. Ya udah, Masuk angin. good night. Jadi teman yang dari atas itu, ada yang chat. Chat.